Shalom warga kerajaan, senang sekali hari ini kita kembali lagi di dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Masih dalam seri budaya kerajaan, lewat perbincangan Kingdom Insight ini kita akan mengupas hal-hal yang sederhana, kebiasaan-kebiasaan sederhana, tapi tentunya bukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, kebiasaan-kebiasaan dari dunia, tapi kebiasaan-kebiasaan yang kita sebagai warga kerajaan perlu kita lakukan sehingga ketika kita melakukan dan menyatakannya, maka hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan sambut bersama hari ini Goden. Welcome Goden. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa kembali lagi dan bertemu lagi. Dan pasti ada pembicaraan yang menggairahkan. Ya, karena selalu ada His Gift for you. For kingdom people ya, untuk warga kerajaan. Selalu ada yang baru bagi Puji kita Tuhan. semuanya. Ya. Nah, kemudian hari ini kita akan memperbincangkan topik yang menarik, yang selama ini mungkin sering kita bertanya-tanya begitu ya. Ya. Yaitu apa? Teman-teman kita sering kali bertanya, kita ini kan sudah hidup di perjanjian baru. Ya. Ya. Lalu kemudian kita masih sering mendengar ya, ada yang namanya adalah Taurat. Nah, pagi hari ini Taurat bukan tawuran ya. atau hari ini ya kita akan berbincang bersama-sama ya, apakah Taurat itu masih berlaku? Ya. Karena dalam kitab Efesus ya. Iya. Efesus pasal yang ke berapa itu? Pasal 2 ayat 15 ya. Pasal 2 ayat 15 itu ada ayat yang dalam tanda kutip mungkin kadang-kadang kedengarannya seperti agak memprovokasi orang percaya, memprovokasi dalam tanda kutip tentang Taurat ini ya. Barangkali saya baca aja Goden ya, silakan dibacakan. supaya kita semua bisa jelas ya. Efesus betul. 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya, Kristus maksudnya sebagai manusia, maka Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu, ia mengadakan damai sejahtera. Jadi pertanyaannya, apakah ketika Kristus menebus kita sebagai manusia, apakah seluruh hukum Taurat itu sudah dibatalkan, Goden? Nah, ada satu kata kunci yang penting untuk diperhatikan di situ, yaitu dikatakan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ketentuan apakah itu? Nah, kita mesti lihat kalau kita ngomong Taurat, kita harus lihat kan dari kacamata Perjanjian Lama. Kacamata kepada siapa Taurat itu diberikan dan untuk apa Taurat itu diberikan. Ya, jadi saya percaya ketika misalkan Tuhan memilih Israel sebagai umatnya, maka kan dia ingin sebetulnya Tuhan kan selalu mulai dengan orang ya, dengan manusia ya, yaitu dia sebenarnya ingin menyatakan dirinya lewat umat itu, ya kan. Nah, lalu kemudian kita tahu bagaimana kalau kita lihat dari sejarah Alkitab ya, umat ini sejak dipilih bagaimana kemudian mereka ini punya satu ciri, perilaku, respon yang kita tahu itu sulit ya. Kan Alkitab pakai istilah tegar tengkuk dan keras kepala. Nah, jadi saya percaya Tuhan itu selalu baik. Saya percaya. Ya, jadi kalaupun ada hari ini warga kerajaan atau siapapun saudara yang mendengarkan ini kemudian hidup saudara kurang baik, percayalah Tuhan itu baik. Amin. Ya, ketika kita ada di dalam kehendaknya, at the end kebaikannya pasti dinyatakan. Ya. Nah, tetapi kemudian kita tahu bagaimana umat ini menjadi sebuah umat yang malah nuntutnya itu nuntut kasih tahu aja gitu kita mesti kayak apa. Nanti kita lakukan. Dan momen itulah kemudian ya di kaki Gunung Sinai kan Musa disuruh naik, lalu kemudian Tuhan memberikan Taurat. Tapi Taurat saya tetap percaya dalam kerangka kebaikan Tuhan itu untuk menjaga kehidupan mereka. Ya, hanya pada akhirnya apa? Terciptalah sebuah budaya. Gampangannya begini, kalau kamu lakukan ini, ya kamu terberkati. Kalau kamu nggak lakukan ini, ya yang terjadi adalah yang sebaliknya. Ya, itu pola pikirnya Taurat. Dan unfortunately, bahasa Inggrisnya sayang sekali ya, itu
mereka selalu gagal. Iya. Ya, kita tahu bahwa kemudian ya isinya perjanjian lama itu menurut saya itu adalah kebaikan Tuhan dan kegagalan Israel Untuk melakukan hukum untuk Taurat. melakukan hukum Taurat itu. Ya, jadi kalau kita berpegang atau kalau kita hanya melihat pada hal itu, kita pun juga akan mengulangi kesalahan Iya, yang sama. Iya. Ya, itu sebabnya kenapa kita perlu Kristus dalam kehidupan kita. Iya. Itu sebabnya kenapa kita menyebut dia juru selamat. Ya, Iya. juru selamat itu adalah satu pribadi yang kita andalkan untuk kita ini bisa terselamatkan, Iya. tertolong, terjaga. Ya, jadi apa yang dimaksud oleh ayat ini saya percaya adalah bahwa keselamatan kita atau perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita bukan lagi karena kita melakukan Taurat, Iya. tapi karena iman kita di dalam Kristus Kristus, yang ya. menggenapi. Iya. Karena hanya Kristus yang secara sepenuhnya 100%. Iya. Sebab Taurat itu kalau nggak 100% nggak masuk hitungan. Iya. Ya kan? Nggak kayak sistem ujian yang SKS begitu. Iya. Sekian kredit lulus, kalau mata kuliah Betul. ini aja kamu Iya. nggak lulus. Iya. Itu nggak sistem begitu. 10 pelajaran kalau 10 yang nggak lulus ya nggak Nggak lulus. lulus semua. Nah, semester itu gitu. Ya. Dan secara sempurna itu hanya bisa dipenuhi lewat siapa? Lewat Kristus. Kristus. Lewat apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga syarat kebenaran, syarat perkenanan, syarat keselamatan Iya. itu ada di dalam Kristus. Iya. Dan oleh kasih karunia dan anugerahnya, di dalam percaya kita sepenuhnya akan dia, maka Iya. kewajiban Taurat itu tergenapi Iya. oleh iman kita akan pribadi. Iya. Jadi kalau saya simpulkan secara sederhana dalam satu kalimat bahwa hanya ada satu pribadi yang sanggup memenuhi 100% hukum Taurat, Betul. dia adalah Kristus. Yes. Dan karena kita menaruh iman kepada Kristus, Ya. maka syarat keselamatan bukan lagi dari Taurat, ya. Tidak. Tetapi Tapi syarat dari keselamatan pribadinya. dari pribadi Ya. Kristus itu sendiri. Dan pribadinya itu menyatakan apa? Kasih, betul nggak? Iya. Ya. Jadi ketika kehidupan kita mengalami perjumpaan dengan dia, artinya begini, hukum itu nggak jadi hukum lagi. Iya. Kita tahu hukum kan, hukum bagus, ya, Iya. hukum bagus. Aturan juga Aturan dibuat untuk hal yang bagus, Untuk ya. hal yang bagus, tapi kita ada seringkali aturan kan dibuat untuk Dilanggar. Ya, aneh sekali kalau ada misalkan ini ilustrasi ya, kalau Iya. ada dua pintu yang modelnya sama, dua-duanya ada lubang buat tempat ngintip, tapi satunya kasih hukum. Iya. Hukumnya bunyinya apa? Dilarang ngintip. Yang orang justru pengen tertarik yang di mana, yang ada tulisannya dilarang hukumnya. Jadi orang tuh selalu pengen melanggar itu. Tapi yang satunya kasih tulisan silahkan ngintip sepuasnya, Malah nggak ada nggak ngintip. tertarik. Nah, ini kan bicara anugerah sebetulnya. Nah, apa yang dibawa oleh Kristus? Kasih karunia dan kebenaran. Iya. Kasih karunia dan kebenaran, anugerah dan kebenaran. Ya. Iya. Aturan-aturan itu tadi. Artinya di dalam dia kita menemukan anugerah yang akhirnya kebenaran ini tidak lagi jadi kewajiban, Iya. tapi menjadi sebuah kesukaan. Iya. Ya, contoh paling gampang mungkin karena ini saya alami sendiri secara pribadi ya. Iya. Anak saya. Jadi anak saya itu dulu nggak suka olahraga. Sampai kemudian satu hari, ini anak saya yang pertama ya. Jadi anak saya yang kedua sudah mulai. Sampai kemarin satu hari dia mengalami sebuah perubahan paradigma ketika dia berjumpa dengan teman-temannya yang turun berat badannya sampai 14, 15, 17 kilo. Wow. Dan dia termotivasi dan sejak hari itu terjadi pertobatan dalam dirinya. Jadi sampai hari ini dia sudah turun 14 kilo. Setiap hari dia lari itu minimal 5 kilo. Dan lari 5 kilometer itu nggak stop loh, itu terus. Ya, dan dia tidak pernah lagi kalau dulu kita bangunin ngomel-ngomel. Iya. Aduh, wajahnya nggak enak. Sekarang sudah sukarela ya. Sukarela dan itu jadi kesukaan buat dia. Bahkan makan pun itu dia hitung. Iya. Satu kali saya mau makan apa ya waktu itu. Lalu dia nyeletuk, "Pak, ini kalorinya 200 loh sekali makan. Kalau Bapak 2 potong tuh 400. Bayangin, nggak jadi ngambil saya. Ya, jadi ya saya lihat ya ini gambaran yang sangat jelas. Iya. Tentang kehidupan kita di dalam Kristus. Ketika kita bertemu dengan pribadinya, kasihnya, kemurahannya, anugerahnya. Iya. Apapun yang jadi permintaan Tuhan itu enggak berat lagi buat kita. Iya.
Iya. Orang otomatis stop berzina, stop berjudi, stop cursing ya, misuh-misuh kalau orang Surabaya bilang. Iya. Itu jadi sebuah, buat apa saya lakukan itu? Iya. Kenapa? Ada satu value yang lebih tinggi. Nah, jadi hukum itu tidak lagi kemudian jadi satu peraturan, Yang tapi wajib, jadi ya. wajib, tapi sebuah kesukaan yang memang saya harus lakukan itu kok. Iya. Karena Iya. itu sangat berguna untuk saya. Iya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau begitu kita tidak ada dalam tanda kutip ya, tidak ada kewajiban untuk melakukan hukum Taurat, tetapi kita melakukan itu sebagai sebuah lifestyle, sebagai gaya hidup. Mungkin gini, bukan tidak ada lagi kewajiban, tapi Taurat tidak lagi jadi sebuah aturan saja buat kita. Iya. Sebagai satu kewajiban yang kita lakukan. Iya. Tapi jadi sebuah kesukaan. Kesukaan. Gaya hidup, Iya. budaya itu Budaya, tadi. iya. Ya, budaya kerajaan. Karena Ya. dari situ Budaya kita kebenaran. tercermin ya, bahwa Betul. kita sebagai warga Betul. kerajaan dengan melakukan Ya. dari budaya sang raja itu Contoh sendiri. misalkan, hukum pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. hadapanmu. Ya kan? Iya. Artinya dia harus jadi dia itu bukan yang nomor satu, dia itu yang segala-galanya. Iya. Ya, yang segala-galanya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan? Ikan kalau diringkas cuma dua itu ya, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Iya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak lagi jadi kewajiban, tapi jadi sebuah kesukaan. Kenapa? Karena dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita nggak merasa berat untuk melakukan perintah-perintahnya, nggak merasa berat Iya untuk dong. melakukan apa yang dia minta untuk kita kerjakan. Secara natural aja manusia ya. Iya. Kalau ada orang tuh baik sama kita nih salah sama dia tetap baik sama kita. Iya. Kita mungkin pernah salah paham, kita mungkin pernah ngomong yang nggak enak tentang dia tetap baik sama kita. Bisa. Iya. Setelah itu kemudian kita terus jahat sama dia. Saya percaya satu hari kita pasti akan berubah. Iya, betul. Nah, ya itu ilustrasi yang sangat mudah kan. Iya, gitu. iya, iya. Bagaimana kasihnya kepada kita itu membuat kita kemudian tidak sulit untuk mengasihi dia. Iya. Ya. Nah, kemudian kalau memang Yesus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat itu, maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah begini, apa dampaknya, apa implikasinya bagi saya ketika hukum Taurat itu sudah digenapi? Pertama-tama adalah yaitu bahwa kebenaran kita itu tidak lagi dilahirkan dari diri kita sendiri. Iya. Saya benar bukan karena saya berbuat benar. Iya. Karena saya orang benar, saya berbuat benar. Iya. Ya, Iya. contoh. Satu kali Winston Churchill dan satu anggota parlemen ya, Inggris parlemen ya, UK ya, Iya, lagi jalan, kemudian mereka berpapasan dengan seorang pelacur high class di London, ya. Dan ketika berpapasan itu si Winston Churchill naikkan topinya sedikit, ya. Biasa kan orang UK kan gitu ya stylenya, dia naikkan, itu tanda menghormati. Lalu kemudian yang anggota parlemen ini nanya sama Winston, why you tip your head? Don't you know who is she? Kenapa kamu maksudnya hormati dia? Kamu nggak tahu dia siapa? Iya. Dia itu kan high class ya, Pelacur. Iya. Lalu Winston jawabnya gini, ya dia bilang aku hormati dia bukan karena dia orang terhormat. Aku hormati dia karena aku orang terhormat. Iya. Bisa nangkep ya kira-kira betul, ya? betul, ya. Ya, jadi kita ini hidup dalam kehormatan, kita mengasihi bukan supaya dilihat orang keren. Iya. Kita mengasihi bukan karena itu menunjukkan sebuah moralitas yang baik. Kita mengasihi karena itu yang Tuhan senang untuk kita lakukan. Iya. Kita melakukan yang Tuhan senang. Iya. Kita melakukan yang Tuhan mau. Ya kan? Jadi kira-kira begitu ya. Iya. Ya. Jadi value kita itu tercermin dari apa yang kita lakukan. Betul. Ya. Value kita tercermin dari apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Iya, Ya. betul. Iya. Maka dengan demikian ketika kita menjadi gaya hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan itu, maka otomatis dengan demikian identitas kita gitu ya, identitas kita sebagai warga kerajaan. Ya, itu bisa kita nyatakan kepada orang lain. Melakukan kehendaknya, melakukan kebenaran, Iya. itu kan merupakan budaya kerajaan. Ya, tapi
Dari awal kan kita sudah mendefinisikan apa itu budaya. Budaya kan sesuatu yang kita lakukan bahkan tanpa harus berpikir seringkali. Budaya kebersihan, misalkan budaya sikat gigi. Saya nggak pernah lihat ada orang sikat gigi pakai mikir ya. Pakai mikir. Atas berapa bawah, kali ke atas, muter gerakannya gini. Mungkin awal-awal ketika itu Belajar masih dalam ya. ranah belajar, iya. Sama, kita juga warga kerajaan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, makanya kita tetap harus belajar firman kan. Ada bagian-bagian dari kebenaran itu yang kita masih dalam tahap pembelajaran. Paulus bilang ketika aku kanak-kanak aku berpikir sebagai anak-anak. Ketika aku dewasa aku berpikir seperti orang dewasa. Jadi ketika kita baru memahami, baru mengenal, baru mengerti akan budaya kerajaan. Termasuk saya percaya Taurat itu adalah budaya kerajaan yang dibuat dalam bentuk hukum yang tertulis kan gitu. Nah, lalu kemudian kita baru belajar. Ya kita harus memang ada disiplin yang kita. Tapi sekali lagi disiplin itu pun kayak saya cerita tadi anak saya. Tiap sore dia lari. Kadang-kadang dia capek, kadang-kadang tubuhnya itu berkata tidak. Ketika dia harus berolahraga seperti saya juga ketika dulu memulai habit untuk berolahraga, saya harus menyeret memaksa tubuh saya untuk kemudian bangun, cuci muka, lalu kemudian bersih-bersih, lalu kemudian jalan. Tapi ketika kemudian itu sudah jadi habit, even saya nggak pernah pakai alarm. Jamnya bangun ya saya bangun gitu. Sekalipun tidurnya malam, tetap jam itu saya kebangun. Otomatis kebangun. Jam tubuhnya. Iya betul. Jadi kan itu udah jadi budaya, maksudnya itu jadi habit yang menetap di dalam diri kita. Kalau itu dimasukkan dalam konteks kebenaran, di dalam Kristus, itu semuanya kan terjadinya karena Kristus aja, karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya, karena Dia menggenapi semuanya itu. Ya di atas kayu salib ya, makanya Dia berkata sudah selesai. Ya kan, tinggal kita menaruh iman kita dan melakukan dan mengerjakannya. Gitu. Kemudian ada yang saya lihat justru malah berpikir sebaliknya begitu ya. Berpikir sebaliknya maksud saya begini. Nah, karena saya sekarang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, saya tidak lagi hidup di bawah peraturan-peraturan. Kalau gitu saya bebas dong. Saya bisa semau saya bisa apa saja yang saya mau itu bisa saya lakukan, kan saya sudah nggak di bawah hukum Taurat. Menurut saya orang yang demikian belum punya pertobatan sejati. Dia belum betul-betul menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia betul-betul belum mengalami kasih karunia yang sesungguhnya. Karena kasih karunia yang sesungguhnya itu pasti akan merubah kehidupan kita. Pasti akan merubah. Dari sesuatu yang kita tadinya benci, itu kita bisa cinta. Itu hanya bisa terjadi kalau kemudian terjadi sebuah perubahan yang radikal, perubahan paradigma itu ya kan, metanoia, kata bertobatlah itu kan metanoia kan perubahan paradigma. Gitu. Kalau paradigmanya sudah berubah, hidupnya pasti berubah. Ya kita banyak menyaksikan ilustrasi yang cerita yang seperti itu. Kita nggak punya waktu banyak untuk cerita, tapi kita tahu itu ada di dunia nyata kan. Itu kita alami, itu saya alami, Pak Roy juga alami, dan banyak orang alami gitu. Berarti kalau begitu kesimpulannya bahwa ketika hukum Taurat sudah digenapi, maka bukan berarti kita ini bebas untuk berbuat dosa. Tidak, tidak ya, sama sekali justru tidak. Kita jadi waktu saya baru bertobat, sebelum saya bertobat saya sudah Kristen. Kristen sekaligus ten Kris. Ten Kris itu buatan Kristen ya. Kristen. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ke gereja. Tapi ya bisa dihitung jari setahun gitu loh. Lalu tahu Alkitab? Ya tahulah, sekalipun nggak kayak sekarang gitu. Tapi kemudian setelah saya bertobat, dulu kalau ke gereja saya mesti dipaksa. Ya kan? Sekarang kesukaan gitu. Ya, sampai waktu awal bertobat itu teman-teman saya bilang, "Omahmu di gereja tah?" Gitu. Karena tiap kali mereka datang cari saya, "Daniel mana?" Pembantu saya bilang, "Oh, ada di gereja." Wes jadi pendeta tah gitu. Ya itu jadi sebuah itulah bedanya gitu.
Ya, yang mengalami ini bisa merasakan. Iya. Jadi dengan kita ini bebas dari hukum Taurat, artinya hukum Taurat Dosa sudah tidak lagi Iya. kalau dulu jadi kesukaan. Iya. Sekarang kita nggak mau ngapain gitu. Iya. Ya, kita melakukan itu gitu. Justru kesukaan kita ini adalah kita melakukan apa yang menjadi Kehendaknya. kehendak Tuhan. Betul. Itulah makna daripada penggenapan hukum Taurat ketika kita hidup di dalam kebenaran. Nah, kemudian bisa nggak kita berdoa untuk kita semuanya supaya Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk hidup di dalam memang kebenaran. hanya Dia yang menginsyafkan kita ya. Amin. Bring conviction in us. Oke, Bapak terima kasih sekali lagi untuk Kristus, Raja dan Tuhan kami yang datang dan mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Kami percaya. Dan juga untuk Roh-Mu yang kudus. Oleh karena apa yang Kristus lakukan, Bapa dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, kami berdoa di sini, minta supaya kiranya Roh Kudus tuntun, pimpin, sertai bawa kami dalam understanding, memahami, mengerti akan setiap kebenaran yang Tuhan rindu mau untuk ada dalam kehidupan kami. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi Roh-Mu dan kasih karunia yang menyertai. Rubah cara berpikir kami, rubah pola pikir kami, rubah paradigma kami, rubah hati kami, mencintai akan kebenaran-Mu dan membenci dosa. Dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa sederhana ini. Amin. Amin. Thank you Gorden untuk waktunya. Sama-sama, bisa berbincang Tuhan. hari ini yang sudah memberi inspirasi kepada kita semuanya untuk kita selalu hidup di dalam kebenaran. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow seluruh akun sosial media gereja untuk kita bisa mengikuti semua program-program. Dan nantikan episode berikutnya yang tentu tidak kalah menarik di dalam program Kingdom Insight His Gift for You. Amin. God bless you. God bless you.